Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyoto yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, semuanya akan mati dibunuh sundel bolong. Bapak, pekiku, tungkaiku terasa lemas melihat bapak tengah tergeletak dengan bersimbah darah. Aku berlari gontai menghampirinya, ku rangkul kepalanya dan mengangkatnya dalam pelukanku. Bapak, apa yang terjadi pak? Tanyaku dengan penuh kekhawatiran. Maafkan bapak, lirihnya, tolong, jangan. Bapak sepertinya sudah tidak kuat. Teriakanku meminta tolong dihentikan, bapak seolah sudah pasrah. Tidak pak, jangan bicara seperti itu. Maafkan bapak, Tani, maafkan bapak, Bu, bapak. Bapak, kita harus memanggil orang pak. Tidak usah, mungkin ini sudah waktunya. Maafkan bapak selama ini. Tidak pak, tidak perlu bapak meminta maaf. Bapak tidak salah. Rani, sampaikan maaf bapak pada keluarga Danu. Bapak, air mataku luruh membanjiri kedua pipiku. Bapak yang ku miliki telah menghembuskan nafas terakhirnya. Aku Rani Raharjo, seorang perempuan yang dipaksa menikah dengan pria dari adikku Restu Raharjo. Namun adikku meninggal setelah beberapa hari melahirkan putri pertamanya. Masih terdiam, kalau adikku menelponku saat itu. Dan pada saat itu aku yang tengah bekerja tak dapat mengangkat telepone darinya. Namun, saat yang sama kalau aku memasuki tempat berganti pakaian, handphoneku kembali berdering. Terdengar suara tangisan Restu, juga desahan seperti orang tengah melakukan hubungan suami istri di sono. Semakin ku dengar, suara Restu semakin lirih seperti tengah kesakitan. Namun yang menjadi pertanyaanku, siapa yang tengah mendesah di sono? Bukankah Restu baru seminggu melahirkan? Tidak mungkin jika Danu tengah mengulati Restu. Restu, apa yang terjadi? Teriakku, namun hanya suara tangis dan desahan yang semakin membuatku jijik. Namun dari suaranya itu bukan Danu. Restu, apa yang terjadi? Ucapku lagi. Namun masih tidak ada jawaban dan hanya tangisan yang semakin menyayat. Restu, siapa dia? Kataan. Perasaanku mulai tak tenang mendengar suara tangisan Restu yang semakin kesakitan. Ku lempar selmeku ke sembarang arah, dan segera mengambil tas untuk segera pulang. Di sepanjang perjalanan hatiku tak tenang, mengingat suara yang tengah mendesah bukanlah suara Danu. Namun siapa orang yang keji melakukan hal itu pada adikku? Pikiranku melayang, sehingga ku pacu motorku dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, kulihat hanya kesunyian. Lampu rumah semuanya mati. Danu, panggilku dan melangkah masuk. Di dalam rumah sama gelapnya, semua lampu dimatikan atau memang mati aku tidak tahu. Klik, suara benda terinjak mengagetkanku, hingga akhirnya ku kari saklar lampu dan segera menyalakannya. Astaga, apa ini? Aku tersentak, kalau melihat rumah yang amat berantakan. Semua barang berseralan seperti telah ada sebuah pertempuran. Restu, aku berlari mencari keberadaan Restu. Pikiranku sudah kacau dan tidak menentu. Aku terpaku, menatap keadaan Restu yang berantakan. Rambut dan bajunya acak-acakan. Kamar yang seperti kapal pecah, terdapat banyak barang dan benda yang berserakan. Restu, apa yang terjadi? Ku hampiri dengan perasaan risau, kulihat Restu yang terdiam memeluk lututnya. Pandangannya kosong dan sendu. Mono Danu, Restu, Liro menggeleng lemah. Ku hampiri dan menatap manik kecoklatan miliknya, wajahnya pucat dan sembab. Apa yang terjadi? Kataan.
Suara siapa yang odo di dalam telepon? Restu menoleh, matanya berkoco-koco. Seolah odo rasa sakit dan kesedihan di sono. Kataan, opo yang terjadi? Restu menangis, tidak odo satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Dia menunduk dengan tangis yang semakin pecah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena Restu sama sekali tidak berbicara. Kataan, siapa yang melakukan ini? Tanyaku lagi untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Restu semakin tergugu dan tangisnya semakin kencang, bahunya bergetar seakan odo kemarahan yang dipendamnya. Jawab Restu, siapa yang melakukan ini? Danu. Restu menggelengkan kepala, jika bukan Danu lalu siapa yang melakukan hal yang tidak senonoh padanya? Aku tidak salah dengar, Restu yang menangis dalam telepone itu dan suara itu. Rani, aku tersentak dari lamunan, suara seseorang membuatku menoleh padanya. Mas Danu berada di ambang pintu, ia menatapku penuh tanya. Bapak, apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, saat aku datang Bapak sudah seperti ini. Mas Danu menghampiri, melihat keadaan Bapak. Namun sayang Bapak memang sudah tiada dan sudah pergi meninggalkanku. Kenapa diam saja, kenapa tidak meminta bantuan? Ucapnya menatapku heran. Tadi aku sudah minta tolong, namun Bapak, aku tak kuasa melanjutkan ucapanku. Aku menangis kalau tahu satunya orang yang ku miliki sudah tiada. Restu pun sudah meninggalkanku, dan kini aku hanya sendirian meratapi nasibku. Sejak Restu pergi dan aku sebagai kakak menjadikan posisinya, Mas Danu tak pernah bisa menerimaku seperti layaknya seorang istri. Aku hanya penjogo anaknya dengan Restu, bukan istri dalam hidupnya. Tidak lama setelah Mas Danu memanggil orang, tetangga datang dan berusaha melihat apa yang terjadi pada Bapak. Tubuh Bapak yang bersimbah darah, dengan luka di kemaluannya, yang bisa dikatakan sudah tidak odo membuat semua yang melihat berjidik ngeri. Kenapa dengan Pak Raharjo? Ujar Ibu Tini tetangga rumahku. Iya, apa yang terjadi padanya? Kok itu anu nyoga odo? Timpal Ibu Lenya. Moso sih anu nyoga odo, emang apa yang terjadi Tini? Sambung yang lainnya. Aku tidak tahu harus menjawab apa dari pertanyaan warga. Karena memang aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya. Rani, lebih baik kita segera urus jasad Pak Raharjo, ujar Pak Wawan selaku ketua RT. Bu, baik Pak, ayo Pak, bantu saya untuk mengurus jasad Pak Raharjo. Iyo Pak, is aneh yo, matinya gak jelas. Jangan dia dibunuh makhluk halus lagi. Jangan bicara macam-macam, kasihan mayatnya ntar denger. Suara bisik tetangga terdengar samar, namun masih bisa kutangkap. Entahlah, aku sendiri tidak tahu motif kematian Bapak. Apalagi dalam keadaan rumah yang terkunci. Bahkan tidak ada orang selain Bapak di dalam rumah, apakah ada maling atau apa aku tidak tahu. Namun semenjak kematian Restu, memang desa Babatlor menjadi berbeda. Entah apa penyebabnya, karena memang Restu juga mati dalam keadaan nifas, bahkan dia mati karena luka dalam perutnya. Entah siapa pelaku biadab yang melakukan hal bodoh dan jijik pada adikku, sehingga dia meregang nyawa setelah digauli dalam masa nifasnya. Malam semakin larut, para pelayat semakin banyak yang berdatangan. Bahkan Ibu Mas Danu pun telah tiba kalau mendengar berita meninggalnya Bapak. Dosa apa dan kesalahan apa yang diperbuat oleh Bapak, sehingga kematiannya setragis ini. Darer, suara petir menyambar begitu keras, kilatan guntur menerangi kegelapan malam yang semakin mencekam. Para pelayat sudah kembali ke rumahnya, dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga Bapak.
Semilir angin menerpa wajahku, membuat anak rambut sedikit menghalangi penglihatanku. Darer, lagi suara petir kembali menyambar, membuatku tersentak. Namun mataku menyipit kalau mendapati sosok perempuan tengah berdiri di bawah pohon jati besar. Ku pertajam penglihatanku, dan mencoba melihatnya secara seksama. Ya Allah, aku melangkah masuk, dengan hati dan perasaan perih. Duniaku terasa hancur, karena orang-orang yang ku sayang semua pergi. Terkadang aku merasa lelah, bertahan dalam rumah tangga yang ku rasa hanya sekedar menjadi istri di atas kertas. Rani, boleh Bapak bertanya? Ucap Pak Wawan. Iyo Pak, nanya opo? Opo yang terjadi sebenarnya dengan Pak Raharjo? Ujarnya penuh selidik. Aku tidak tahu akan menjawab opo, bibirku gemetar. Aku menceritakan podo Pak Wawan, sesaat aku sebelum pulang. Bapak menghubungiku, dan meminta agar aku segera pulang. Tapi aku menolak karena memang pekerjaanku belum selesai. Rani, cepat pulang, sentak Bapak saat aku menerima teleponnya. Kode opo Pak, maaf Rani masih sibuk. Tolonglah cepat pulang, pintanya lagi. Aku sedikit mendengar helaan nafasnya yang kasar dan seperti orang habis berlarian. Namun belum aku menjawab, teleponnya sudah mati duluan. Dan aku melanjutkan kembali kerjaanku sebagai pegawai di toko makanan. Aku tidak menghiraukan permintaan Bapak, karena aku pikir Bapak hanya ingin aku pulang dan pasti meminta uang. Jadi, Pak Raharjo menelpon kamu? Tanyanya lagi, yang langsung ku anggui. Lalu, bagaimana kamu menemukan Pak Raharjo? Opo ada orang di sini? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi menjelaskannya, karena saat aku datang keadaan Bapak sudah mengkhawatirkan. Tubuhnya sudah bersimbah darah dan tergeletak di lantai. Bahkan saat aku masuk pintu rumah masih terkunci. Ya sudah, biar besok kita usut lebih baik lagi kematian Pak Raharjo. Karena kematiannya memang sedikit tidak wajar. Opo lagi kemaluannya hilang? Aku mendongak menatap Pak Wawan, mungkinkah kemaluan Bapak hilang? Percayakah aku? Namun memang jelas aku melihat luka di sono. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat. Saya keluar dulu. Pak Wawan berlalu meninggalkanku, aku hanya terdiam menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kematian Bapak sungguh di luar akal? Apa lagi kemaluannya hilang? Batinku menggerutu. Aku mencoba memejamkan mata, rasa lelah hinggap dan membuat kantukku menerpa. Rani, suara itu kembali membuatku membuka mata. Mas Danu, ku hampiri pria yang berstatus suamiku itu. Mas Danu menggendong Ani, putrinya yang terlahir dari rahim adikku Restu. Ani, maafin ibu sayang. Mas Danu memberikan Ani podoku. Aku lupa jika Ani tidak kubawa. Karena saat pulang aku langsung ke rumah Bapak, dan hanya memberi tahu Mas Danu. Jogo Ani, jangan sampai kamu lalai merawatnya, sungguhnya, lalu pergi meninggalkanku. Begitulah, setiap kali dia berbicara denganku, tidak ada sedikit pun perasaan untukku. Aku membawa Ani dalam dekapan, dan membuat kantukku semakin terasa pahit. Lingsir wengi sliramu tumeking sirna, ojo tangi nggonmu guling, awas jo ngetara, aku lagi bang winggo-winggo, jin setan kang tak utusi, dadya sebarang, waja lelayu sebet. Baru mataku terlelap, terdengar sayu suara seseorang bersenandung. Aku mengerjap menengok podo jam dinding. Masih jam 12 awan malam, siapa yang bernyanyi di tengah malam? Sedangkan di rumahku tengah berduka, senandung tembang Jawa semakin lirih dan paro, ku kucek kedua mataku. Hendak mencari tahu siapa yang tengah bersenandung. Ku langkahkan kaki menuju jendela kamar, yang berpapasan dengan kebun pisang dan singkong.
Ku buka gorden, melihat seksama keluar jendela. Semilir angin berhembus menerpa tubuhku, dingin hawanya menyelundup ke pori-pori tulang. Nyanyian yang semakin menyayat dan semakin terdengar sendu, membuatku merasa bergidik karena bulu kudukku merinding seketika. Hamparan kebun pisang dan singkong amat luas, ditambah sinar bulan yang memberi penerangan. Tunggu, siapa dia? Mataku memicing melihat sosok perempuan tengah berdiri di tengah kebun. Sinar rembulan sedikit memberi pencahayaan, namun seketika membuat wajahku membeku dan bibirku keluh. Ya Allah, makhluk apa itu? Lirihku, makhluk dengan darah di sekujur tubuh dan lendir. Bahkan wajahnya hancur dengan lidah yang menjulur panjang. Aroma bau busuk menyengat di indera penciumanku, bau amis darah menyeruak, membuat pernafasanku sedikit pengap. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup setelah membuat penderitaan. Sayuku dengar suara berbicara, ku coba melihat kembali wanita yang berada di luar sono. Aku semakin membulatkan mata, kalau melihatnya tidak menatap tanah. Kuku tangannya panjang dengan baju merah dan dia seperti, aku tidak bisa menebak, terlihat jelas perutnya yang bolong di bagian bawah. Perutku terasa diaduk, peluh membanjiri sekujur tubuh. Tungkai kakiku terasa lemas kalau sosok yang mengerikan telah menghadap dalam jarak yang dekat. Rani, aku membuka mata dengan peluh yang bercucuran. Mimpi, rupanya aku bermimpi. Namun mimpi yang seperti nyoto. Ibu, lirihku, odo opo teriak pagi, kamu kenapa? Tanyanya antusias yang melihat wajahku memucat. Tidak bu, aku hanya mimpi. Lain kali, kalau tidur jendelanya ditutup. Kalau odo opo gimana, cerokosnya. Aku ingat, semalam jendela sudah ku tutup rapat. Lalu kenapa sekarang terbuka? Ini jam berapa bu? Sudah jam 5 pagi, lebih baik sekarang kamu sholat. Sebentar lagi akan banyak orang yang akan mengurus jasad bapak kamu. Baik bu, maafin Rani ya bu. Tidak usah minta maaf, ibu mengerti. Ibu mengusap punggungku dengan pelan. Aku merasa bersyukur memiliki mertua seperti beliau, karena beliau sangat menyayangiku sama seperti Restu. Meski Mas Danu tidak bisa menerimaku, namun ibu mertua memperlakukanku dengan baik.